Tenang aja, Letnan. Mbak Hemira aman di sini. Bakal saya jagain, seru Bu Hemira yang tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Saya jagain juga kok, Letnan. Aman pokoknya, sahut Bu Desi yang letak rumahnya di samping kanan rumah Hemira dan Praha. Prama dan Singgi terkekeh sembari mengangguk tengkuknya yang tak gatal. Izin, tolong jagain ya, Bu. Soalnya suaminya udah kayak Bang Toyib kadang suka lupa kalau udah punya istri. Bu Fatimah dan Bu Desi kompak tertawa bersama. Namanya juga pengantin baru. Pasti masih beradaptasi kalau udah ada yang nungguin di rumah. Apalagi, Letnan Praha itu kan lama menjomblo, kata Bu Fatimah sembari terkekeh pelan. Letnan Prama juga lama jomblonya ini, Bu. Siapa tahu Bu Fatimah ada keluarga yang siap buat dilamar, canda Singgi sembari menaikkan satu alisnya. Tendangan Prama mendarat di belakang kaki Singgi. Gak usah aneh-aneh kau, Nggi. Aku sudah punya pacar. Singgi berdecak kuat. Akal-akalan Letnan Praha aja ini, Bu Ibu. Padahal kenyataannya dia sama sekali belum pernah pacaran. Malah jomblo abadi. Hemira menahan senyum, kehadiran Singgi dan Prama kadang menjadi penghibur di saat hatinya selalu merasakan pedih akibat ulah Praha. Ucapan Singgi jangan didengerin, Bu. Mulutnya kadang mirip bunglon. Suka berubah-ubah. Cocok nanti kena ajab kubur. Kalau Letnan beneran jomblo, saya bisa kenalin sama keponakan saya, Letnan. Prama tersenyum malu. Izin, Bu. Saya belum tertarik buat menikah. Lain kali saja ya, Bu. Tolaknya. Kalau gitu saya sama Singgi permisi, Bu. Mau lanjut dulu. Pamit Prama, lalu menoleh ke arah Hemira. Kita balik ke sana dulu ya, Mbak. Kalau ada apa-apa panggil kita. Iya, Bang. Makasih banyak. Prama sudah melangkah, tetapi Singgi masih berdiri di sana. Lelaki dengan seragam tentara ini langsung berbalik dan menarik belakang kerah seragam Singgi. Bang! Kau kira aku kucing? Teriak Singgi mencoba meraih tangan Prama. Setelah Singgi dan Prama pergi, Hemira masih sempat mengobrol dengan Bu Fatimah dan Bu Desi. Mbak Hemira bisa pakai telepon gak? Tanya Bu Hemira. Hemira menggeleng. Saya gak pernah punya ponsel, Bu. Lagi pula juga buat apa saya punya? Bu Hemira dan Bu Desi saling pandang. Merasa iba mendengar jawaban Hemira. Praha ada di sini, Mas, kata Belva setelah keduanya melihat motor Praha di depan rumah. Raisaka hanya mengangguk, tidak banyak bertanya seperti biasanya. Apa Aisyah yang minta dia ke sini, Mas? Mungkin saja. Biarkan. Raisaka menggandeng tangan Belva masuk ke dalam rumah. Keduanya menghentikan langkah saat melihat Praha tengah duduk sembari dipeluk oleh Aisyah. Raisaka berdehem, tangannya terkepal kuat dengan rahang mengeras. Namun, sebisa mungkin ia menyembunyikan kekesalan itu. Paman sudah pulang. Praha langsung melepas pelukan Aisyah, beranjak berdiri. Raisaka hanya melirik sekilas, lantas menoleh ke arah Belva. Aku ke atas, iya. Pamit Raisaka, melewati Praha dan juga Aisyah. Raut wajahnya tampak sedang menahan amarah. Praha menoleh, melihat punggung Raisaka yang sudah menghilang di balik pintu kamar. Kenapa sikap Paman Raisaka beda? Di mana Praha? Sebab, tidak biasanya Raisaka bersikap dingin padanya. Terlebih, Praha sudah mengenal Raisaka sejak dia masih kecil dulu. Ada apa, sayang? Tanya Belva sembari menghampiri Aisyah. Kelihatannya kamu baru saja menangis. Kenapa? Tanyanya. Aisyah langsung memeluk tubuh Belva,
tentu saja untuk mencari simpati wanita ini. Rumah ini sudah kedatangan orang asing, Ma. Tiba-tiba aja mataku ditutup dan aku langsung disiksa. Ya Allah, terus kamu gak apa-apa, sayang? Tangan dan kakimu sudah patah belum? Aisyah sontak mendongak, keningnya mengkerut bingung. Maksudnya, Ma? Maksud nama tangan dan kakimu baik-baik aja kan? Apa orang asing itu mau berbuat sesuatu yang jahat? Tanya Belva mencoba mengalihkan. Sepertinya begitu, Ma. Aku takut orang itu datang lagi. Kita harus bertindak cepat, Ma. Bila perlu periksa rekaman CCTV. Pinta Aisyah. Nadanya terdengar dibuat-buat. Ya ampun, Mama lupa kalau rumah ini CCTV-nya mati. Jadi gak bisa melihat kejadian yang kamu alamin tadi, sayang. Alibi Belva. Aisyah menghela napas pelan, ia juga penasaran siapa yang tega membuat dirinya tersiksa lagi tadi. Benar-benar keluarga yang bikin muak, umpat Aisyah dalam hati. Belva menatap lurus ke arah Pra yang sejak tadi memilih diam. Kamu gak pulang, Pra? Tanya Belva. Istrimu pasti menunggu, tidak pantas berduaan di sini dalam keadaan rumah kosong. Sindir Belva. Kalimatnya lembut, tapi menusuk. Praha mengangguk, lalu berpamitan pada Belva dan juga Aisyah. Bunganya bagus. Seruan dari belakang membuat Hemira menoleh. Ia tidak tahu siapa yang ada di sekitarnya. Maaf. Saya Dokter Bara, Mbak Hemira. Kebetulan lagi jogging di area sini, kata Bara menjelaskan. Maaf jadi mengejutkan begini. Soalnya dari jauh saya lihat Mbak Hemira lagi asyik sama bunga-bunganya. Hemira menunduk, ia mundur beberapa langkah agar sedikit menjauh. Iya, Pak Dokter. Panggil Mas aja, Mbak. Saya belum tua-tua banget buat dipanggil Bapak, canda Dokter Bara. Ngomong-ngomong kenapa Mbak Belva sore-sore ada di sini? Lagi rapihin bunga aja, Mas Dokter. Maksudku Mas Dokter. Bara tersenyum, lalu perhatiannya tertuju pada keadaan rumah Hemira yang tampak sepi. Letnan Praha belum pulang, Mbak? Tanyanya dengan hati-hati. Belum, Pak Dokter. Lagi ada tugas sejak pagi tadi. Mungkin sebentar lagi pulang, jawab Hemira. Sebenarnya ia tidak enak berbicara dengan lawan jenis begini. Apalagi masih di area asrama. Bara sedikit mendekat, penasaran dengan bunga uang sedang dirapikan oleh Belva. Mbak Belva suka bunga mawar? Tanyanya. Lumayan, Pak Dokter. Kayaknya semua wanita juga suka dengan bunga mawar, tanpa kecuali. Benar, Mbak. Semua wanita di dunia ini pasti akan terpana jika diberikan bunga mawar. Sebab mawar menyimbolkan banyak hal, cinta, kasih sayang dan romantisme. Mendengar penjelasan Dokter Bara membuat Hemira mengulas senyum di balik cadarnya. Sepertinya Pak Dokter ahli ya tentang masalah bunga. Tawa kecil Bara meluncur begitu saja, ia sesekali melirik ke arah Hemira. Meski tertutup cadar, Bara meyakini bahwa gadis di depannya ini memiliki wajah yang cantik. Cuma tahu sedikit tentang bunga, tapi lebih banyak tidak tahunya, Mbak. Karena seringnya berkutat dengan medis. Hemira mengangguk samar, ia sesekali mengedarkan pandangan untuk menyembunyikan kegugupannya. Takut obrolan keduanya menimbulkan fitnah. Mbak Hemira ini berarti sudah lama menikah dengan Letnan Praha. Tanya Dokter Bara. Kalimat Hemira terjeda, sebab tiba-tiba seseorang menyela ucapannya. Sudah lama. Puluhan tahun, potong Praha cepat yang muncul dari arah lain. Sebenarnya sejak tadi ia sudah sampai, tapi ia memilih untuk menguping obrolan istri dan juga Dokter Bara. Letnan.
Sudah pulang, Let? Tanya Bara, sikapnya biasa saja di depan Praha. Berbeda dengan lelaki ini yang tampak tidak suka. Iya, dokter. Baru saja pulang. Praha melirik ke arah Hemira yang menunduk. Ra, masuk dulu. Udah mau maghrib. Hemira mengangguk, lalu berpamitan pada dokter Bara. Saya permisi masuk dulu, Pak Dokter. Terima kasih kemarin sudah merawat saya sewaktu di klinik, katanya, lalu melangkah masuk. Sama-sama, Mbak, jawabnya. Kini, hanya tersisa Praha dan dokter Bara di halaman asrama. Posisi keduanya saling berhadapan. Tetapi terlihat jelas kecanggungan di antara keduanya. Kalau begitu saya permisi, Letnan. Mau nerusin jogging sore-sore? Siap, silahkan, Dok, jawab Praha sembari sedikit memberikan hormat. Setelahnya, Praha masuk ke dalam dengan hati dongkol. Sebenarnya ia tidak suka melihat Hemira mengobrol dengan dokter Bara. Hatinya tidak rela. Kamu ngapain ngobrol sama pria lain di saat aku gak ada di asrama? Lagi tebar pesona kamu, Ra. Hemira yang tengah duduk langsung berdiri. Maksud abang apa? Tanyanya kaget. Sengaja ya keluar mau tebar pesona kan? Siapa yang sedang tebar pesona? Tanya Hemira. Kamu. Jawab Praha. Nadanya terdengar kesal setengah mati. Hemira tercenung, ia melangkah mendekat ke arah Praha. Sepicik itu pikiran abang. Aku sedang merapikan bunga. Dokter Bara kebetulan datang. Terus, kenapa kamu ladenin? Marwahmu sebagai perempuan dijaga, Ra. Suami pergi malah mengobrol dengan lelaki lain, kata Praha. Hemira tersenyum miris. Rasanya abang tidak pantas bicara tentang marwah. Sementara sebagai suami, abang sendiri tidak bisa menjaga marwah istri. Serunya. Jangan memutar-balikan fakta. Aku bukan memutar-balikan fakta, Bang, tapi aku bicara apa adanya. Abang marah ketika ada pria lain yang mengajak bicara, tapi abang sendiri menyentuh wanita lain yang bukan mahram abang. Desis Hemira penuh emosi. Ini konteks yang berbeda. Praha masih tidak mau disalahkan, lebih tepatnya belum sadar akan kesalahannya. Terserah abang. Hemira hendak melangkah pergi, tapi tangannya dicekal kuat oleh Praha. Sudah aku katakan jangan menyentuhku. Teriak Hemira marah. Aku suamimu dan aku berhak menyentuhmu. Jangan bicara tentang hak, karena kamu tidak bisa memberikan hakmu dengan benar sebagai seorang suami. Desis Hemira. Praha mengepalkan tangan, detik berikutnya ia berbalik dan pergi sembari membanting pintu. Brak. Hemira mundur selangkah, lalu terduduk di kursi. Tangannya terangkat, meraba dada yang terasa menyesakan. Ya Allah. Air mata Hemira luruh begitu saja, ia terisak sendirian setelah Praha pergi dengan kemarahannya. Kalau memang takdirnya berakhir begini, tolong jangan perbesar rasa ini terhadap suamiku, ya Allah. Hemira meremas gamisnya. Berusaha mengurai sesak yang sejak tadi mengepung dada. Tak lama, ia beranjak berdiri. Berjalan pelan menuju toilet untuk berwudu. Sebab suara azan berkumandang dari arah masjid. Sementara Praha, pergi dengan amarah yang tertahan di dada. Entah kenapa ia sangat marah saat melihat Hemira bersama lelaki lain. Brengsek. Umpatnya sembari menepis dedaunan yang tumbuh di sekitar jalan setapak. Panas sekali dadaku ini. Gerutunya itu. Langkahnya menuju ke asrama milik Rama dan juga Singgih. Beberapa junior juga ada di sana. Bisa-bisanya Hemira menolak aku sentuh tangannya. Aku ini suaminya. Praha terus menggerutu. Masih kesal dengan pertengkarannya dengan Hemira di asrama.
Ini pertengkaran besar setelah mereka menikah. Selama ini Hemira selalu mengiyakan, tapi akhir-akhir ini gadis itu seringkali membantah. Widih, wajahmu kok kecut begitu, Bang? Udah kayak perasan jeruk lemon. Ada apa gerangan? Tanya Singgi sembari menelisik wajah Praha. Gak ada. Praha duduk di kursi yang ada di depan teras asrama. Menghembuskan napas kasar. Perubahan wajah Praha jelas terlihat di mata Prama yang sudah hafal bagaimana perangai sepupunya itu. Baru pulang kau, Pra? Bukannya. Sumringah abis ketemu cinta masa kecil kok malah kayak lepet begitu wajahmu, sindir Prama sembari menyesap rokok di sela jari. Aku lagi kesal. Kesal kenapa? Tanya Prama dan Singgi bersamaan. Praha membenahi duduknya, menatap lurus halaman asrama. Kalian kalau melihat wanita mengobrol dengan pria lain gimana? Konteksnya apa dulu ini? Pasangan, atau tetangga? Tanya Prama. Kalau tetangga udah jelas aku nguping untuk bahan gosip. Kalau pasangan ya aku panas lah. Oh. Jawaban Praha yang tidak bersemangat menjadi perhatian untuk Prama. Kenapa? Praha menggeleng. Cintamu yang kayak tai kucing itu selingkuh sama pria lain? Tanya Prama dan sontak memancing kekesalan Praha. Jaga ucapanmu, Pra. Tai kucing. Kepalamu. Kesal Praha. Mana mungkin Nala berselingkuh dengan pria lain? Bisa aja kan? Di dunia ini apa yang gak mungkin? Kadang malah plot twistnya bikin kita jantungan. Iya kan, Nggih? Singgi yang tengah menikmati makanan mengangguk cepat. Benar, Bang. Hati manusia bisa berubah. Sahutnya. Nah, kau dengar sendiri kan? Hati orang bisa berubah. Apalagi sifat orang lain. Prama melirik ke arah sepupunya itu. Yang kau maksud ini Hemira? Ya, begitulah. Kau cemburu. Praha mengelak. Enggak lah, ngapain aku cemburu? Hatiku ini untuk Nala. Halah, tai. Sahut Prama yang memang sudah muak mendengarnya. Hatiku milik Nala, hatiku milik Nala. Sumpah, Pra. Muak sekali aku mendengarnya. Kau sudah punya istri dan gak pantas bicara begini. Sabar, Bang. Singgi menepuk-nepuk pundak Prama. Kentara sekali jika wajahnya sedang menahan kesal. Kau tahu sendiri kalau aku dan Hemira menikah itu atas dasar apa? Sejak dulu perasaanku juga untuk Nala, bukan untuk Hemira. Prama menggeram kesal, ingin sekali menonjok wajah sepupunya ini. Bego, serunya. Sabar, Bang, sabar. Lagi, Singgi menepuk pundak Prama. Slow. Kau sudah menikah, Pra. Rasanya gak pantas berbuat begitu dengan Hemira setelah Nala kembali. Ikatan halal itu harus kau utamakan. Bukan malah sinakmu bersikap. Kau jangan sampai menyesal, Pra. Sumpah kalau ini terjadi aku orang pertama yang akan tertawa. Bukannya mereda, perasaan Praha malah semakin dongkol dengan ucapan Prama. Cek, kau tahu apa tentang pernikahan, Pram? Coba kau jadi aku. Pasti melakukan hal yang sama ketika wanita yang kau cintai datang. Aku memang gak tahu apapun, Pra, tapi setidaknya aku masih menghargai istriku. Kau ini letnan, tapi bodohnya kelewatan. Kesal Prama. Singgi yang ada di samping Prama mendadak kaget, takut sekali kalau dua saudara ini akhirnya adu jotos. Pusing aku bicara denganmu, Pram. Kesal Praha. Prama berdecak kesal. Terus kenapa kau malah di sini? Bukannya pulang menemani istri. Aku mau menginap di sini. Heis. Gak ada acara menginap di asrama bujang.
Kau itu sudah menikah Cendana Praha Aksata. Singgi menunduk guna menahan tawa melihat Rama yang sudah mirip seorang ibu yang sedang memarahi anak lelakinya. Pulang sana. Asrama ini tidak menerima yang beristri. Betul kan, Nggih? Rama menoleh ke arah Singgi. Menyentil kepalanya. Betul, Bang. Sahutnya spontan. Praha beranjak, menatap kesal kedua temannya itu. Awas kalian berdua. Kalau nanti mau menginap di tempatku tidak aku izinkan. Kesalnya. Lantas melangkah pergi dari asrama Praha dan Singgi. Aisyah pulang ke rumah kedua orang tuanya. Kejadian kemarin membuatnya ingin mengadukan semuanya pada Andika dan Aisyah. Papa harus bertindak cepat. Aku gak mau terus-terusan ada di sana. Apalagi kemarin ada yang sengaja mau balas dendam denganku, Pak. Protes Asia. Siapa yang mau balas dendam denganmu? Bicara yang jelas Aisyah. Andika bicara dengan wajah penuh amarah. Lalu, Aisyah menceritakan kejadian yang dialaminya saat ada di rumah Belva. Ia juga mengatakan jika Letnan Praha sudah datang padanya. Kamu harus bisa mengambil hati Dr. Raisaka dan istrinya. Buat mereka menyerahkan semua hak waris terhadap kamu. Memangnya bisa, Pak? Secara Tante Belva memiliki banyak anak. Gak mungkin mau menyerahkan hartanya begitu saja. Apalagi dibagi waris atas namaku semua, kata Aisyah masih belum percaya. Itu sebabnya Papa memintamu untuk mengambil hati keluarga bodoh itu. Kuras abis hartanya. Aisyah mengangguk, ia pun ingin segera pergi dari rumah butut itu. Terus, gimana kelanjutan kamu dengan Letnan Praha? Dia pasti menganggap kamu sebagai cinta masa kecilnya. Benar, Ma. Ternyata seorang letnan juga bisa dibodohi. Aku mau buat dia meninggalkan Mbak Hemira. Syukur-syukur mau menikahiku. Seenggaknya hidupku gak nyesel-nyes amat. Rumana tersenyum sumringah. Ambil terus perhatiannya, bila perlu jangan biarin Letnan Praha lebih banyak sama Hemira. Kamu harus bisa membuat Praha cerai dari istrinya. Gimana caranya, Ma? Tanya Aisyah. Wajahnya terlihat sangat polos. Gampang. Nanti Mama beritahu rahasianya. Tugasmu membuat letnan itu melupakan Rumana dan berakhir menikahi kamu. Aisyah tersenyum lebar, sepertinya akan sangat menyenangkan punya suami seorang tentara. Dering ponsel Andika mengalihkan perhatian mereka. Tunggu di sini, pinta Andika pada anak dan istrinya. Ia melangkah menjauh sembari mengangkat panggilan telepon. Gawat, Pak Andika. Suara seorang dokter terdengar sesaat setelah panggilan terhubung. Ada apa? Apanya yang gawat? Tanya Andika penasaran. Sepertinya keluarga Wijaya mulai menyelidiki rumah sakit Pelita Harapan. Beberapa orang datang dan menemui direktur rumah sakit. Tujuan mereka apa ke sana? Tanya Andika mulai panik. Aku masih mencari tahu, tapi aku rasa mereka mau menyelidiki hasil DNA dan juga hasil riwayat operasi mata Aisyah dan juga Hemira.